Halo investor dan trader saham Indonesia. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling besar dan paling mengejutkan di pasar modal Indonesia tahun 2026, yaitu hasil rebalancing MSCI terbaru bulan Mei 2026. Karena kali ini, bukan hanya satu atau dua saham yang dikeluarkan, tetapi ada 6 saham Indonesia yang resmi dicoret dari MSCI Global Standard Index. Dan yang paling mengejutkan, tidak ada satupun saham baru Indonesia yang masuk menggantikan mereka. Saham-saham yang keluar antara lain AMMN, BREN, TPIA, DSSA, Cuan, dan AMRT. Keputusan ini langsung memicu tekanan jual besar di pasar karena banyak dana asing dan ETF global wajib melakukan penyesuaian portofolio mereka. Akibatnya, beberapa saham langsung mengalami tekanan besar, volume melonjak ekstrim, bahkan muncul panic selling di market. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini justru menjadi peluang besar bagi investor value investing atau malah warning bahwa resiko pasar Indonesia mulai meningkat? Mari kita bedah lebih dalam. Secara teknikal, keluarnya saham dari indeks MSCI biasanya memicu 3 fase besar. Fase pertama adalah panic selling. Di fase ini, harga saham biasanya langsung mengalami tekanan besar karena investor asing melakukan forced selling. Ciri-cirinya sangat jelas. Harga gap down, volume melonjak drastis, foreign sell besar-besaran, dan volatilitas menjadi sangat tinggi. Dan inilah yang sekarang sedang terjadi pada sebagian saham yang keluar dari MSCI. Fase kedua adalah forced rebalancing. Biasanya, fase ini berlangsung sampai tanggal efektif rebalancing selesai. Di periode ini, harga sering mengalami technical rebound kecil, tetapi rebound tersebut sering gagal karena tekanan jual institusi masih terus berlangsung. Inilah fase paling berbahaya bagi trader retail karena banyak false breakout dan pantulan semu. Sedangkan fase ketiga adalah price discovery baru. Setelah tekanan jual ETF selesai, barulah market mulai mencari fair value baru. Di fase inilah biasanya smart money mulai melakukan akumulasi perlahan pada saham yang fundamentalnya memang masih kuat. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal per saham. Kita mulai dari AMMN. Secara teknikal, AMMN sebelumnya berada dalam tren bullish kuat karena didukung narasi copper dan gold supercycle. Namun setelah keluar dari MSCI, struktur teknikal mulai berubah drastis. Harga mengalami breakdown support penting, foreign flow berubah negatif, dan indikator momentum seperti MACD mulai menunjukkan bearish crossover. RSI juga mulai masuk area oversold ekstrim. Artinya, secara jangka pendek tekanan bearish masih dominan. Tetapi jika nanti muncul capitulation volume besar dan harga mulai membentuk double bottom, AMMN bisa menjadi kandidat recovery menarik untuk jangka menengah. Berikutnya adalah BREN. Nah, saham ini sebelumnya bergerak sangat kuat karena scarcity premium dan momentum market. Tetapi setelah MSCI removal, market mulai melakukan valuation reset. Secara teknikal, pergerakan harga mulai berubah dari parabolic uptrend menjadi distribution phase. Moving average jangka pendek mulai membentuk death cross, volume distribusi meningkat, dan relative strength terhadap IHSG mulai melemah. Karena free float saham ini relatif kecil, maka volatilitasnya menjadi sangat tinggi. Jadi untuk saat ini, BREN masih tergolong high risk dan belum terlalu aman untuk entry agresif. Selanjutnya, TPIA. Secara fundamental sebenarnya TPIA memiliki bisnis yang lebih mature dibanding beberapa saham grup lainnya. Tetapi tekanan MSCI tetap membuat harga mengalami koreksi signifikan. Dari sisi teknikal, harga sudah breakdown support multibulan dan foreign flow masih menunjukkan tekanan jual. Namun dibanding saham high beta lainnya, TPIA punya peluang recovery lebih stabil jika sektor petrokimia global mulai membaik. Berikutnya adalah DSSA. Nah, saham ini memang sejak awal terkenal memiliki volatilitas sangat ekstrim. Likuiditas relatif tipis, spread lebar, dan pergerakan harga sering sangat agresif. Ketika keluar dari MSCI, resiko liquidity vacuum menjadi semakin besar.
Artinya, harga bisa bergerak turun tajam dalam waktu singkat karena minimnya buyer aktif. Secara teknikal, saham ini masih sangat spekulatif dan lebih cocok untuk momentum trader berpengalaman. Lalu kita masuk ke cuan. Saham ini sebelumnya menikmati momentum besar dari sektor batubara dan ekspansi bisnis. Tetapi sekarang, tren mulai masuk fase koreksi. RSI menunjukkan bearish continuation, seller masih dominan, dan pola lower high mulai terbentuk. Selama harga belum mampu reclaim resistance utama, tren bearish masih dianggap valid. Dan terakhir adalah AMRT. Nah, AMRT sedikit berbeda dibanding saham lain yang keluar dari MSCI, karena fundamental bisnis retail konsumennya relatif stabil dan defensif. Secara teknikal, koreksinya juga lebih sehat dan tidak se-ekstrim saham konglomerasi lain. Institutional support masih terlihat cukup kuat. Karena itu, jika market panic mulai mereda, AMRT justru berpotensi menjadi salah satu recovery candidate tercepat. Sekarang, bagaimana dampaknya terhadap IHSG? Secara keseluruhan, market Indonesia saat ini sedang masuk fase risk-off sentiment. Foreign selling meningkat, market breadth melemah, dan investor mulai melakukan rotasi ke saham defensif. Sektor yang paling tertekan saat ini adalah energi, komoditi cyclical, dan saham dengan free float kecil. Sedangkan sektor yang relatif lebih kuat adalah big banks, consumer defensif, telekomunikasi, dan healthcare. Nah, sekarang pertanyaan paling penting, apa strategi terbaik menghadapi kondisi seperti ini? Untuk investor value investing dan growth investing, yang paling penting adalah fokus pada kualitas fundamental. Cari perusahaan dengan ROE tinggi, cash flow sehat, utang terkendali, free float besar, dan likuiditas yang baik. Karena saat market panic, saham berkualitas biasanya justru memberikan peluang terbaik. Tetapi ingat, jangan average down secara membabi buta, karena di market saham harga murah bisa menjadi jauh lebih murah lagi. Lebih aman menunggu fase capitulation selesai, lalu mulai akumulasi bertahap ketika tekanan jual mulai mereda, dan struktur teknikal mulai membaik. Kesimpulan akhirnya, rebalancing MSCI Mei 2026 bukan hanya sekedar perubahan indeks biasa. Ini adalah warning besar terhadap saham low free float, valuasi terlalu mahal, dan saham yang terlalu bergantung pada naratif market. Untuk trader, momentum bearish masih cukup dominan. Tetapi untuk investor jangka panjang, fase panik seperti ini seringkali justru menjadi awal munculnya peluang besar. Karena dalam dunia investasi, kesempatan terbaik biasanya lahir saat market sedang dipenuhi ketakutan. Semoga analisa ini bermanfaat. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, saham mana yang paling menarik setelah rebalancing MSCI kali ini?